Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5 kelas B. Akan mau memaparkan proposal penelitian bahasa yang berjudul Penggunaan Bahasa dalam Slogan Iklan di Aplikasi Shopee Analisis Semantik. Latar belakang, saat ini iklan sangat mempengaruhi masyarakat, baik dalam media cetak, media massa, media sosial, atau yang lainnya. Karena bahasa yang digunakan dalam iklan menarik perhatian masyarakat untuk tertarik atas produk yang ditawarkan, dan iklan juga bersifat persuasif. E-commerce atau yang lebih dikenal dengan transaksi jual beli secara online sangat digemari oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa e-commerce lebih mudah, praktis, dan cepat dibandingkan harus datang ke toko secara langsung. Saat ini menjadi era keemasan e-commerce di Indonesia, terlebih lagi saat pandemi seperti ini. Lalu, top 10 download e-commerce di Indonesia diduduki peringkat pertama yaitu Shopee, menurut Tempo.co tahun 2020. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai kata-kata yang digunakan dalam aplikasi Shopee terkait dengan slogan dan iklannya. Maka judul penelitian ini yaitu penggunaan bahasa dalam slogan iklan di aplikasi Shopee menggunakan analisis semantik. Nah, semantik sendiri merupakan studi bidang linguistik yang membahas tentang makna atau arti dalam bahasa. Makna dalam semantik terdiri dari 8 jenis, namun yang dibahas dalam penelitian ini hanya satu, yaitu makna leksikal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, apa saja kata-kata yang digunakan dalam slogan iklan di aplikasi Shopee. Lalu yang kedua, bagaimana makna leksikal dalam slogan iklan di aplikasi Shopee. Lalu tujuan penelitian mendeskripsikan kata-kata yang digunakan dalam slogan iklan di aplikasi Shopee. Yang kedua, menjelaskan makna leksikal yang terdapat dalam slogan atau iklan di aplikasi Shopee. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada peneliti terkait penggunaan bahasa menggunakan analisis semantik. Lalu secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan motivasi pembuat iklan atau slogan agar lebih kreatif lagi. Landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian semantik mengenai jenis makna menurut Abdul Khair. Semantik adalah studi dalam bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Makna yang menjadi objek dalam semantik yaitu sangat tidak jelas, tidak dapat diamati secara empiris. Lalu hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Di dalam penggunaannya, dalam penuturannya nyata, makna kata seringkali terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya atau dari acuannya. Oleh karena itu, makna kata bisa ditentukan apabila kata tersebut sudah berada dalam konteks kalimatnya. Misalnya, terdapat penuturan sudah hampir pukul 12. Nah, apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang sedang bermain handphone atau gawai, maka maksud dari penuturan tersebut adalah menyuruh anak tersebut tidur karena sudah menunjukkan pukul 12 malam. Nah, lalu yang ketiga, jenis makna. Jenis makna bahasa terdiri dari bermacam-macam. Menurut Abdul Khair terdiri dari 8 jenis makna. Namun yang akan dibahas di sini yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai referennya atau makna yang sesuai dengan artian dalam kamus. Nah, makna leksikal juga makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Penelitian yang relevan. Terdapat 7 penelitian yang relevan. Yang pertama dengan judul Makna Ambiguitas Slogan Iklan Sepeda Motor di Televisi oleh Dwi Purwanti dalam naskah publikasi ilmiah. Hasil penelitian, terdapat 14 slogan dengan data merek motor Yamaha sebanyak 8, Suzuki sebanyak 1, dan Honda sebanyak 2. Hasil analisis makna dalam penelitiannya yaitu bebas konteks atau konvensional dan makna terikat atau kontekstual. Lalu yang kedua dengan judul Kajian Semantik Makna Konotatif pada Slogan Iklan Extra Joss, Kratindeng, dan Hemaviton oleh Dewi Kusniatunita dalam Prosedur Seminar Literasi keempat. Hasil analisis data yaitu iklan Extra Joss sebanyak 3,
kreatinine sebanyak 3, dan hemaviton sebanyak 1. Lalu yang ketiga, dengan judul Variasi dan Fungsi Ragam Bahasa pada Iklan dan Slogan Situs Belanja Online Shopee dalam jurnal Imagery oleh Anissa Dimas Tuti dan kawan-kawan. Nah, persamaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya, yaitu iklan dan slogan di situs belanja online Shopee. Yang berbeda yaitu makna yang dikaji dalam penelitian ini tidak ada, melainkan fungsi dan ragam bahasa yang dikaji. Nah, yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Marcella Gloria Narida dengan judul Brand Image dalam Persaingan Iklan E-commerce dengan menggunakan Brand Ambassador Analisis Semiotika. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode semiotika, yaitu teknik analisis yang digunakan dengan mengacu konsep tentang konotasi dan denotasi. Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan Dara Novita Andisya Tanjung dengan jurnal yang berjudul Analisis Semiotika Makna Seksi dalam Iklan Shopee versi Blackpink. Nah, pada penelitian ini juga yang dikaji yaitu makna denotasi dan makna konotasi dari gambar atau visual yang ada dalam iklan dengan melihat elemennya. Nah, yang berbedanya yaitu jika penelitian dikaji oleh peneliti yaitu iklan dan kata-kata, sedangkan yang dikaji dalam penelitian Dara yaitu iklan melalui gambar atau visualnya. Lalu yang keenam, penelitian yang dilakukan Koirunisa Wulandari dengan judul Pemaknaan Iklan Marketplace Shopee edisi Blackpink di televisi, studi analisis semiotika. Nah, yang berbeda yaitu jika yang dilakukan peneliti menggunakan semantik dan yang dilakukan oleh Koirunisa menggunakan semiotika. Lalu yang terakhir, skripsi dengan judul Analisis Makna Slogan Iklan Rokok di Kota Mataram dilakukan oleh Nula Fajriani tahun 2016. Hasil penelitian terdapat 15 slogan iklan rokok di Kota Mataram yang mengandung unsur makna. Kerangka berpikir, kata-kata yang digunakan dalam aplikasi e-commerce Shopee sangatlah menarik dan berbeda dari e-commerce yang lainnya. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik dan penasaran atas maksud dari kata-kata yang digunakan oleh pihak Shopee untuk menawarkan produk atau barangnya. Selain karena faktor iklan yang sering muncul di televisi, media massa, media cetak, atau yang lainnya, pihak Shopee selalu menyelenggarakan event setiap bulannya, terutama di tanggal cantik pada bulan April. Pihak Shopee mengadakan event dengan nama 4.4 Mega Shopping Day. Pada bulan Ramadan juga, Shopee mengadakan event dengan nama Shopee Big Ramadan Sale atau Big Ramadan THR Sale. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti kata-kata apa saja yang terdapat dalam slogan atau iklan aplikasi Shopee, sehingga membuat pembeli tertarik untuk mengunjungi situs belanja online tersebut. Nah, tentunya kata-kata tersebut memiliki makna dan artian dalam penyampaiannya, seperti jambore, goyang Shopee, murah lebay, Shopee tanam, Shopee Pay Later, dan lainnya. Nah, kemudian kata-kata tersebut dianalisis berdasarkan makna leksikal. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Tahap-tahap yang dilalui dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan metode simak observasi dan metode catat. Metode observasi dilakukan dengan mengamati aplikasi Shopee yang akan kita analisis, yaitu kata-kata yang digunakan dalam aplikasi Shopee yang mengandung makna leksikal. Selanjutnya, metode catat digunakan untuk mencatat kata-kata apa saja yang kita dapat setelah mengamati tadi untuk memudahkan dalam penelitian. Jumlah data yang ditemukan yaitu 15 kata. Selanjutnya, tahap analisis data yang dilakukan menggunakan metode Padan dan Agi. Teknik dasar yang digunakan pada metode Padan yaitu teknik pilah unsur tertentu dengan daya pilah sebagai pembeda referen. Selanjutnya, teknik lanjutan dalam metode Padan yaitu menggunakan teknik hubung banding. Selanjutnya, metode analisis yang kedua yaitu metode Agi. Teknik dasarnya yaitu teknik bagi unsur langsung, dan teknik lanjutannya yang digunakan yaitu teknik balik. Yang terakhir yaitu tahap penyajian hasil analisis data menggunakan metode deskriptif atau penyajian informal. Selanjutnya yang terakhir yaitu jadwal penelitian.
Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu 17 hari, dimulai dari hari Selasa minggu kedua bulan April 2021. Yang pertama, tahap pra-penelitian atau penyusunan dan pengajuan judul proposal dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 16 April tahun 2021. Yang kedua, tahap pengumpulan data dan analisis data atau pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 April tahun 2021. Yang ketiga, tahap penyajian hasil analisis data atau penyusunan proposal dilaksanakan pada tanggal 21 April hingga 1 Mei tahun 2021. Lalu yang terakhir, pengumpulan proposal dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Sekian pemaparan proposal penelitian bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.